Saat mendengar kata harapan, apa yang ada di pikiranmu? Seringkali orang berpikir bahwa harapan merupakan sebuah hal yang abstrak. Sebuah angan atau sebuah mimpi untuk mencapai sesuatu. Suatu hal yang akan dipatahkan ketika menghadapi realita kehidupan yang seringkali tidak seindah atau semudah yang dibayangkan. Meski banyak orang berpikir bahwa harapan adalah suatu hal yang kasat mata, apalagi untuk diteliti secara ilmiah. Banyak penelitian yang mulai berkembang untuk menggali lebih jauh mengenai konsep harapan dan dampaknya kepada seseorang. Dalam hidup, kita sering menaruh harapan pada banyak hal, orang lain, masa depan, bahkan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tapi apa kata para filsuf Stoik tentang harapan? Apakah harapan membawa kedamaian, atau justru menjerat kita dalam kekecewaan? Selamat datang di Stoikita, tempat di mana kita belajar melihat hidup melalui lensa Stoikisme. Tenang, jernih, dan penuh kesadaran. Di video kali ini, kita akan menyelami makna harapan menurut para Stoik, dan bagaimana kita bisa memilikinya tanpa diperbudak olehnya. Kalau kamu merasa konten seperti ini bisa menenangkan pikiranmu dan membantumu memahami hidup dengan lebih bijak, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol like, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka juga sedang mencari makna di tengah keramaian harapan. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan diajari bahwa harapan itu penting. Harapan adalah bahan bakar hidup. Tapi di dalam filsafat Stoik, harapan berdiri sejajar dengan ketakutan. Keduanya adalah proyeksi pikiran ke masa depan, tempat di mana kendali kita tidak lagi berlaku. Seneca, seorang filsuf Stoik Romawi, pernah berkata, dua hal harus kita hindari, harapan dan ketakutan. Keduanya membuat kita gelisah atas apa yang belum tentu terjadi. Stoikisme tidak meminta kita untuk menjadi dingin dan putus asa. Tapi ia mengajak kita untuk mengakui batasan. Bahwa mengikatkan hati pada harapan, tanpa kesiapan akan kekecewaan, adalah jalan menuju penderitaan. Apa yang bisa kita lakukan? Fokus pada yang bisa kita kendalikan. Sikap, pilihan, nilai dan tindakan kita hari ini. Kita boleh berharap, tapi jangan bergantung. Kita boleh bermimpi, tapi tetap berdiri di tanah kenyataan. Harapan yang sehat bukanlah menunggu keajaiban dari dunia, tapi mempercayai bahwa apapun yang terjadi, kita akan sanggup menjalaninya dengan ketenangan. Harapan merupakan daya pemelihara hidup yang berakar pada relasi kita dengan masa depan. Cara kita memikirkan masa depan, atau cara kita berharap, menentukan cara kita menjalani kehidupan, dan mempengaruhi kita di saat kini. Bayangkan jika hari ini kamu memiliki keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik, seperti apa kamu akan menjalani segala aktivitasmu? Bandingkan dengan jika hari ini kamu memiliki keyakinan bahwa akan ada hal buruk yang menimpamu di masa depan. Apakah kamu akan menjadi bersemangat dalam menjalankan aktivitasmu? Atau justru rasa cemas yang muncul sehingga semangatmu menjadi hilang? Seringkali keyakinan akan adanya hal buruk yang akan diperoleh di masa depan akan menimbulkan perasaan negatif, menurunkan semangat, hingga mengurangi produktivitas seseorang. Memikirkan hal positif mengenai masa depan dapat membangkitkan semangat kita. Namun demikian, berharap bukan sekedar memikirkan hal-hal yang menyenangkan di masa depan. Harapan merupakan suatu tindakan yang aktif. Ketika berharap, kita akan memikirkan masa depan yang kita inginkan dengan disertai dorongan untuk bertindak. Keyakinan pokok dari orang yang penuh harapan seringkali meliputi dua hal berikut. Pertama, keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa kini atau masa sekarang. Kedua, aku punya daya kuasa untuk menciptakannya. Keyakinan kedua inilah yang akan membedakan harapan dengan angan-angan atau hanya keinginan belaka. Keyakinan bahwa kitalah yang memiliki daya untuk membuat masa depan menjadi lebih baik. Berarti upaya-upaya kitalah yang menentukan pencapaian dari masa depan yang kita bayangkan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, konsep Stoikisme dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga harapan tetap menyala, namun tetap membumi. Filsuf-filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Dalam konteks harapan, ini berarti menyadari bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan hasil akhir dari setiap upaya, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas upaya itu sendiri.
atas niat, tindakan, dan cara kita merespon rintangan. Harapan yang dilandasi oleh prinsip stoik tidak bergantung pada dunia luar yang penuh ketidakpastian, melainkan tumbuh dari kekuatan batin dan kejelasan tujuan. Ketika kita menyadari bahwa kegagalan, perubahan arah, atau hambatan bukanlah ancaman bagi harga diri kita, melainkan bagian dari proses pembelajaran, kita mulai melihat perjalanan menuju masa depan bukan sebagai jalan yang harus sempurna, tetapi sebagai arena pengembangan karakter. Seorang stoik akan berkata bahwa tujuan itu penting, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjalani jalan menuju tujuan itu dengan kebajikan, dengan kesabaran, keberanian, disiplin diri, dan kebijaksanaan. Maka, harapan tidak lagi menjadi sekadar impian akan masa depan yang lebih baik, tetapi juga komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari ini, terlepas dari hasil yang akan datang. Dengan demikian, harapan bukan sekadar dorongan untuk tiba di sana, tetapi juga kesediaan untuk menjalani, di sini, dengan penuh integritas. Sebagaimana Marcus Aurelius menulis, lakukan apa yang harus dilakukan, bahkan jika tidak ada yang menyaksikannya. Dunia tidak bisa memberimu ketenangan. Itu harus kau ciptakan dari dalam. Dalam semangat stoikisme, harapan sejati bukanlah menunggu dunia berubah sesuai keinginan kita, tetapi kesiapan untuk menghadapi dunia apa adanya, dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih. Orang-orang yang penuh harapan percaya bahwa ada banyak jalan menuju tujuan yang diinginkan, namun tidak satu pun dari jalan tersebut yang bebas hambatan. Hal inilah yang seringkali menjadi penghambat dalam memunculkan harapan dalam diri seseorang. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang penuh ketidakpastian, ada banyak kemungkinan bahwa nantinya kita akan mengalami kekecewaan dan akan merasakan sakit yang tidak mengenakan. Melawan rasa takut ini menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk membangkitkan harapan. Harapan terjadi saat kita menggunakan pikiran dan perasaan untuk menjinakkan ketidakinginan kita untuk mengalami kerugian dan dengan aktif mengejar apa yang mungkin. Bagaimana cara kita untuk membangun harapan di dalam diri kita? Terdapat 3 kata kunci terkait harapan yang dapat kita cermati. Pertama adalah tujuan. Harapan dibangun dari tujuan-tujuan yang paling penting bagi kita, yang terus-menerus kita kunjungin, dan yang memenuhi pikiran kita dengan gambar-gambar masa depan. Kadang tujuan ini sudah jelas bentuknya, namun terkadang juga masih sangat samar, sehingga perlu kita bentuk perlahan-lahan untuk menjadi gambaran yang jelas. Untuk membangun tujuan ini, kita bisa mulai dengan membayangkan apa yang kita inginkan di masa depan. Tidak perlu terlalu jauh. Kita bisa mulai dalam rentang waktu yang singkat terlebih dahulu, misalkan apa yang kita inginkan esok hari atau seminggu ke depan. Tidak harus hal yang sangat hebat, tapi seminimal mungkin hal yang menyenangkan yang kita inginkan. Perlu diingat ketika kita membuat tujuan, buatlah tujuan dengan realistis, di mana kemungkinan untuk pencapaiannya berada di level menengah. Tidak terlalu mudah sehingga tidak memunculkan tantangan bagi diri kita, namun juga tidak terlalu sulit sehingga kita tidak mungkin mencapainya dalam rentang waktu yang kita tentukan. Bayangkanlah tujuan tersebut, kemudian gambarkanlah dalam bentuk tulisan secara spesifik mengenai tujuan yang kita bayangkan. Namun, dari sudut pandang stoik, penting juga untuk menyadari bahwa tujuan hanyalah bagian dari hal yang berada di luar kendali kita secara penuh. Filsafat stoik mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah pikiran, tindakan, dan sikap batin. Maka, ketika kita membentuk tujuan dan harapan, kita perlu melakukannya dengan kesadaran akan batas-batas kendali tersebut. Artinya, setelah kita merancang tujuan dengan sejelas mungkin dan mulai melangkah ke arahnya, kita juga harus siap menerima bahwa hasil akhir dari tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa kita pastikan. Kita bisa berusaha sebaik mungkin, dan itulah yang penting dalam stoikisme, keutamaan dalam usaha, bukan hasil akhir. Harapan, dalam pandangan stoik, bukanlah ketergantungan pada hasil tertentu, melainkan sebuah arah yang memberikan makna pada tindakan kita hari ini. Kita menginginkan sesuatu, namun kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada tercapainya keinginan tersebut. Dengan cara ini, kita tetap bisa merasakan kedamaian batin, bahkan jika hasil yang kita harapkan tidak terjadi. Seperti kata Epictetus, jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kau inginkan, harapkan hal-hal terjadi sebagaimana adanya, dan kau akan hidup dengan tenang. Maka, ketika kita menulis tujuan dan membayangkannya, tambahkan pula satu sikap batin yang bijak. Saya akan berusaha menuju tujuan ini sebaik mungkin,
Namun saya tidak menggantungkan nilai diri atau kebahagiaan saya pada hasilnya. Yang penting adalah saya bertindak dengan niat baik, disiplin, dan kebajikan. Dengan sikap seperti ini, harapan tidak menjadi beban, melainkan menjadi alat untuk pertumbuhan, bukan sumber kecemasan. Dan dalam setiap langkahnya, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih sadar, dan lebih damai. Yang kedua adalah jalur. Dalam mencapai tujuan, akan ada banyak cara untuk mencapainya. Bayangkanlah berbagai jalur yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Tuliskanlah 3 cara yang paling memungkinkan. Turunkan dalam bentuk langkah yang lebih spesifik. Jangan lupa untuk mencantumkan pula berbagai kemungkinan hambatan yang akan ditemui, dan bagaimana cara kita untuk menghadapi hambatan tersebut. Orang-orang yang mengembangkan keyakinan penuh harapan, mereka mengenali banyak strategi untuk bergerak maju menuju tujuan. Mereka realistis karena mengantisipasi dan membuat rencana untuk menghadapi kesulitan dan kekecewaan dalam proses mencapai tujuan. Mereka lentur karena mereka tahu bahwa jika satu rute tertutup, maka akan ada jalan lain yang dapat mereka lewati. Mereka memahami bahwa kendali mereka terbatas pada tindakan dan sikap mereka sendiri, bukan pada hasil akhir atau situasi di luar kuasa mereka. Inilah inti dari konsep Stoik, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan berfokus sepenuhnya pada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita. Kaum Stoik, seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada respon kita terhadap keadaan, bukan pada keadaan itu sendiri. Orang yang berharap secara realistis menyadari bahwa kegagalan, hambatan, dan kemunduran adalah bagian alami dari perjalanan. Namun alih-alih menyerah pada frustasi atau keputusasaan, mereka menggunakannya sebagai ajang latihan untuk membentuk karakter, melatih kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati. Dengan lensa Stoik, harapan bukanlah hayalan manis tentang masa depan yang sempurna, melainkan sebuah komitmen untuk bertindak secara bijak hari ini, di tengah ketidakpastian. Ini adalah bentuk keberanian yang tenang, keberanian untuk tetap berbuat baik, berpikir jernih, dan terus melangkah, bahkan ketika hasilnya belum jelas. Pada akhirnya, mereka yang menggabungkan harapan dengan prinsip Stoik menjadi pribadi yang tidak hanya tangguh, tapi juga bijak. Mereka tidak dikendalikan oleh rasa takut akan kegagalan atau euforia sesaat karena keberhasilan. Mereka tetap stabil, seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh gelombang pasang surut kehidupan. Ketiga adalah agensi, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri agar terus mempertahankan usaha kita dalam mencapai tujuan. Pemikiran tentang masa depan yang diinginkan, alasan kita menginginkannya, dan gambaran kebahagiaan kita ketika bisa mencapainya, menjadi energi yang mendorong kita untuk bergerak dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk memotivasi diri, seperti dengan mengingat kembali alasan kita memilih tujuan tersebut, mengingat kembali pengalaman ketika berhasil mencapai tujuan, dan bahkan menemukan tujuan pengganti ketika tujuan awalmu sudah sangat tidak memungkinkan untuk kamu capai. Namun dalam filosofi Stoik, kita juga diajak untuk memahami bahwa sekalipun tujuan dan harapan bisa menjadi sumber energi dan motivasi, kita tidak seharusnya menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada tercapainya tujuan tersebut. Filsuf-filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus mengajarkan bahwa yang berada dalam kendali kita hanyalah tindakan dan sikap kita sendiri, bukan hasil akhir dari usaha kita. Dengan kata lain, dalam menjalani proses menuju masa depan yang kita inginkan, kita sebaiknya belajar untuk melepaskan keterikatan pada hasil. Kita tetap boleh memiliki tujuan, merencanakan langkah-langkah, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, namun sekaligus siap menerima apapun hasilnya dengan lapang dada. Ini bukan bentuk pasrah, melainkan sikap rasional yang menyadari batas kekuatan manusia. Kita mungkin gagal meraih apa yang kita impikan, namun kita tidak pernah gagal ketika kita bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan, disiplin, keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam pandangan Stoik, kebahagiaan yang sejati datang bukan dari hal-hal eksternal, seperti kesuksesan, harta, atau pengakuan, tetapi dari kemampuan kita mengendalikan reaksi batin kita terhadap apa yang terjadi. Maka, ketika kita merasa kehilangan arah atau semangat karena tujuan tampak terlalu jauh atau tidak mungkin tercapai, filosofi Stoik mengajak kita untuk kembali ke dalam. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang masih bisa saya kendalikan saat ini? Dan, bagaimana saya bisa tetap bertindak dengan kebajikan di tengah ketidakpastian ini? Dengan begitu, kita tidak hanya mengejar masa depan,
tetapi juga membentuk karakter kita di setiap langkah, dan itulah pencapaian yang tidak bisa direnggut oleh apapun. Ketiga hal ini berhubungan timbal balik dalam memunculkan harapan di dalam diri kita. Bukanlah proses yang mudah untuk menjalankannya. Terkadang mungkin kita memiliki semangat yang besar, namun kita tidak menyiapkan langkah-langkah untuk mencapainya. Terkadang kita memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu, namun sesuatu tersebut belum jelas bentuknya. Terkadang kita menghadapi hambatan yang mengecewakan dan mematahkan semangat kita, namun kita memiliki kekuatan untuk membangkitkan diri kita untuk melawan kekecewaan tersebut. Proses membangun harapan sangatlah panjang dan dipenuhi dengan berbagai ketidakpastian yang ditawarkan oleh masa depan yang belum kita ketahui. Namun pada akhirnya, harapan hanyalah sebuah pilihan. Akankah kita melawan ketakutan kita dalam menghadapi kekecewaan, ataukah kita hanya bersikap pasif menerima apa yang dunia tawarkan? Keputusanmu lah yang akan menentukan masa depanmu. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, berikan like jika kalian menyukainya, dan bagikan video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Salam stay kita.